Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaral wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Sahabat Abi Aib Marzuq dan pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu senantiasa di lisan kita mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita memuji dan mensyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sehingga hari ini kita menginjak di Ramadan hari ke-12. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam, baginda Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan sahabat Abi Aib Marzuq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-11 kita menyampaikan, Al-Fakir menyampaikan satu dari 5 kelompok yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi hari ke-12 ini orang yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah siapa? Mereka yang selalu senantiasa wahafidil lisan, yakni orang-orang yang menjaga lisannya. Di bulan Ramadan menjaga lisan itu lebih utama walaupun di luar Ramadan tetap kita harus menjaga lisan. Apalagi di bulan Ramadan harus kita jaga lisan ini agar selalu senantiasa agar lisan tidak terlepas mengucapkan sesuatu yang menjadi asbab hilangnya puasa Ramadan kita. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin al-ju' wal 'atas. Betapa banyak umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa, tapi puasanya hanya mendapatkan pahala, tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketidakmampuan menjaga lisannya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, man amana billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Bahkan ada beberapa hal yang harus kita jauhi di bulan suci Ramadan ini agar senantiasa tatkala kita menjauhi beberapa hal ini, puasa Ramadan kita tidak rusak dan tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Nabi menyampaikan dalam sebuah sabdanya beberapa hal yang dapat menghapus dan menghilangkan pahala puasa. Di antaranya adalah sawabahul kadzib, berdusta, dusta, menyampaikan sesuatu kebohongan dan melakukan kebohongan. Emang itu tidak terasa dilakukan, tetapi kadang-kadang spontan, terlepas dari lisan kita. Berdusta, berbohong tidak memerlukan pemikiran, tidak memerlukan tenaga, tapi kadang-kadang terlepas spontanitas dalam lisan kita keluar sebuah kebohongan. Ini dapat merusak ibadah puasa kita, dapat menghilangkan nilai puasa kita. Kemudian yang kedua, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Karena asbab lisan ini dapat menghilangkan amalia puasa kita apabila kita tidak menjaganya. Apa? Wal ghaibah, gibah, membicarakan si fulan,
membicarakan tentang keadaan si fulan, membicarakan tentang keburukan si fulan di bulan Ramadan. Ini pun dapat menghilangkan nilai pahala puasa Ramadan. Kita sungguh sayang. Maka Nabi mengatakan, apabila ini kita jauhi, maka surganya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang menjaga lisannya. Terus kemudian Nabi juga mengatakan, yang pertama berbohong, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga wan namimah. Apa itu namimah? Ngadu manusia, manusia diadu. Bukan ngadu domba, kasihan banget itu domba diadu-adu. Tapi ngadu manusia, manusia diadu. Manusia diadu dengan apa? Dengan ucapan-ucapan. Si fulan demikian, si fulan demikian. Akhirnya apa? Pecahlah persaudaraan, pecahlah persahabatan. Ya. Kenapa? Karena sesuatu omongan, sesuatu pembicaraan. Bukan karena adu domba, kasihan itu binatang diadu-adu. Tapi apa? Adu pembicaraan, di mana pembicaraan ini menimbulkan sebuah perpecahan. Pemirsa, sahabat Abi Ayyub Marjuk yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wan namimah. Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini dilakukan oleh lisan. Ketika kita melakukan sumpah palsu, menyebut asma Allah, demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, demi ayah ibu, tapi ia bersumpah sesuatu kesalahan yang ia lakukan, kesalahan yang ia berbuatkan, tapi bersumpah demi segala sesuatu yang meyakinkan seseorang agar sumpah itu adalah benar, padahal ia melakukan sebuah kesalahan. 4 hal inilah sesuatu yang keluar dari lisan kita, sesuatu yang keluar dari kedua rahang kita, sesuatu yang keluar dari mulut kita, yang dimana mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Maka apabila itu dilakukan di bulan Ramadan, maka surga tidak akan pernah merindukan kita. Tapi tatkala kita menjaga hal ini, yakni berbohong kita jaga, kemudian gibah kita jaga, membuat ucapan di mana ucapan ini memecah belah persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat adalah sumpah palsu. Tatkala lisan ini kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kemuliaan dan keagungan di mana Allah ciptakan makhluk yang namanya surga merindui mereka yang menjaga lisannya. Wahafizil lisan. Semoga di Ramadan ini kita dapat menjaga lisan kita sehingga pahala puasa kita terjaga dan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di hari yang ke-12 ini kita dapat menyelesaikan hingga maghrib datang, sehingga senja datang, dan Allah menjadikan hari ini lebih baik dari Ramadan hari yang kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.